pagi, kita bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kuasa Roh Kudus mulah Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang mengajari kami, memberikan pengertian buat kami di dalam kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Baik kami yang mendengarkannya dan juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu 3 ayat 11-12 yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, begini bunyinya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita mungkin sering menunggu. Mungkin ketika kita mendengarkan sapaan teduh ini juga, kita lagi menunggu. Tentu di dalam kita menunggu, ada dua hal yang selalu menjadi perhatian penting. Yang pertama adalah seberapa penting yang kita tunggu itu, dan yang kedua, bagaimana sikap kita di dalam menunggu. Firman Tuhan kita hari ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes, yaitu surat kepada jemaat Philadelphia, sebenarnya ingin mengajarkan dan mengingatkan jemaat di Philadelphia akan kedatangan Tuhan kembali. Tentu sebagai orang yang percaya, kita telah tahu bahwa semua kita juga saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan kembali. Dan untuk itulah maka Yohanes mengingatkan, karena ketika kita di dalam menunggu, banyak hal bisa terjadi. Kita bisa tidak fokus, kita juga bisa mungkin mengalihkan perhatian kepada yang lain. Atau mungkin kita bisa juga jatuh kepada ketidaksetiaan di dalam menunggu. Hal ini diingatkan juga hari ini. Itu makanya Rasul Yohanes mengatakan jelas, dikatakan bahwa di awal ayat 11 dikatakan, aku akan segera datang. Ini jelas dikatakan di dalam ayat 11. Aku akan datang segera. Artinya mengatakan bahwa Tuhan itu akan datang segera. Walaupun dalam beberapa hal kita mengetahui secara jelas Alkitab tidak mengatakan kapan waktu yang tepat. Tetapi jelas Alkitab mengatakan dan menyaksikan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan itu juga yang kita imani dan kita percayai. Dan ketika dia mengatakan dia akan datang kembali, kita dalam situasi menunggu. Dan dalam situasi itulah Yohanes mengingatkan, peganglah atau setialah terhadap firman-Nya. Karena orang-orang setialah yang akan dimenangkan. Itu kira-kira pesan dari Nats yang kita bahas sebagai bahan renungan kita di pagi hari yang indah ini. Jadi dari nasihat Rasul Yohanes
kepada jemaat di Philadelphia ini, kita dapat melihat ada beberapa hal penting sebagai bahan renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita tetap mengimani, marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tepat janji. Seperti janjinya, Dia akan datang kembali. Maka kita imani Dia akan menepati janjinya. Yang kedua, tentu di dalam kita menanti tersebut banyak tantangan yang terjadi. Hal ini juga terjadi di dalam jemaat Philadelphia. Di ayat 9 dikatakan bahwa lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut mereka Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Jadi ada beberapa tantangan mungkin. Iblis memakaikan situasi kondisi kita, bisa membuat kita jadi orang-orang yang tidak setia. Kita bisa diuji kesetiaan kita, dan itu dipakai oleh iblis. Mungkin dari sakit penyakit, mungkin dari pergumulan ekonomi kita, mungkin juga dari kesenangan-kesenangan, dari kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh dunia ini. Mungkin juga bisa dari janji-janji yang lain. Hari ini, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari, apapun kondisi kita, marilah kita tetap setia di dalam menunggu kedatangan Tuhan. Mungkin hari ini kita ada sakit, mungkin hari ini ada pergumulan lain, mungkin kita ada kesusahan ekonomi, dan lain sebagainya. Hari ini firman Tuhan mengatakan, tetaplah setia, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, firman ini juga mengatakan bahwa dikatakan di ayat 7, dikatakan tetaplah setia kepada firman dan tetaplah jalankan itu. Artinya supaya kita bisa tetap setia seperti dikatakan Rasul Yohanes, inilah firman Tuhan. Berarti untuk mengingatkan kita, maka kita harus selalu dekat dengan firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Seperti ada pepatah, engkau ketika bergaul dengan seseorang, seseorang itu akan memberi pengaruh kepada dirimu. Ketika engkau bergaul dengan seseorang, mungkin seperti orang itulah engkau. Artinya ketika kita dalam menjalani hidup kita dalam berbagai situasi itu, mari kita tetap bergaul dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu mengarahkan kita. Kita menjadi tetap anak-anak yang setia di dalam menjalani kehidupan kita, di dalam kita menunggu kedatangan Tuhan kembali. Kemudian yang ketiga, tentu di dalam kita menunggu berbagai situasi, kita bisa jadi orang yang setia saat ini. Mungkin besok kita juga tidak jadi orang yang setia. Kita ragu dan bimbang. Mungkin teman kita hari ini jadi orang setia, tapi bisa besok dia juga jadi orang yang ragu dan bimbang. Istri kita setia, mungkin besok jadi ragu dan bimbang. Anak kita juga setia, mungkin besok dia jadi ragu dan bimbang. Dalam hal itu sama seperti Rasul Yohanes mengingatkan, kita jugalah hadir di samping mereka untuk saling mengingatkan, saling meneguhkan, saling mendukung. Sehingga semua kita dapat berjalan bersama dalam kesetiaan kita hidup bersama dengan Tuhan. Mari saling menguatkan. Yang terakhir, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, di ayat 12 dikatakan bahwa orang-orang yang setialah yang akan memperoleh mahkota. Dia akan menjadi soko guru. Dia akan menjadi tokoh dan teladan. Dan orang-orang yang setia itulah akan beroleh hidup yang kekal. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Jadi jelas orang setialah yang akan memenangkan pertandingan. Menunggulah dengan setia. Sebab setia itu artinya susah, enak, tetap ingat Allah. Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari yang indah ini. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu
baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat menunggu Tuhan, menunggu kedatangan-Mu kembali. Berbagai situasi dalam kondisi hidup kami ketika kami menunggu. Mungkin kami ada dalam susah, penderitaan, penyakit, mungkin kami bimbang dan ragu, mungkin juga lagi kondisi hidup kami baik-baik saja dan sukses. Dalam semua kondisi hidup kami Engkau mengingatkan supaya ketika kami menunggu, kami tetap hidup dalam setia dan juga selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam menunggu Engkau. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami menaikkan doa kami buat jemaat-Mu. Kami berdoa buat jemaat Runggun, Parindu, dan juga buat Perminggun Sungai Asam. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu tersebut Tuhan. Tuhan yang memberkati semua hamba-Mu dari pendeta, pertua diaken, pengurus kategorial, dan juga unit-unit. Tuhan memberkati pengurus PJJ, sehingga mereka dapat bersatu hati untuk dapat menjalankan semua pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati semua jemaat-Mu di dalam semua aktivitas kehidupannya, dalam pekerjaan dan keluarganya. Dengan berkat Tuhan, kami yakin dan percaya jemaat-Mu akan menjadi berkat di tempat di mana mereka Tuhan tempatkan. Kami menyerahkan jemaat-Mu tersebut dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Sebentar juga Tuhan, kami akan melakukan semua aktivitas kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan di pagi hari yang indah ini, tangan pengasihan-Mu dan pertolongan-Mu yang menopang kami. Ini doa kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu di dalam satu nama Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan memberkati kita di dalam semua aktivitas kita di pagi hari ini. Salam.